ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, maka akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita kembali lagi mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Ingat, kalau kita mau ibadah, kita sungguh-sungguh, tidak boleh ada lagi yang main-main, gak boleh ada lagi yang bercanda. Kita mau duduk diam manis di bawah kaki Tuhan, dan kita mau mulai pujian kita. Kita mau angkat lagu kita yang pertama. Kita katakan, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersemangat bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Haleluya, tepuk tangan semuanya, semangat. Tanganku, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, tetap berdiri ya, jangan ada yang duduk. Pujian ini bilang tangan kita, mulut kita, kaki kita, Tuhan kasih kita itu untuk kerja buat Tuhan. Buat apa? Tanganmu jangan kamu pakai buat mukul orang, mulut kamu jangan kamu pakai buat berkata-kata kasar kepada orang, kaki kamu belajar, berjalanlah ke yang baik. Kalau ke sekolah minggu, sungguh-sungguh sekolah minggu, kakinya jangan dipakai buat nendang-nendang, itu tidak boleh. Tapi tangan, mulut, kaki semua kita pakai untuk memuji Tuhan. Haleluya, kita mau sambung pujian kita yang lain. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Semangat semuanya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Angkatkan mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Pak, pak. Hati-hati gunakan kakimu. Pak, pak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Iya. Puji Tuhan, boleh duduk sekarang anak-anak semuanya. Ingat, tadi Tante Desi bilang, Tuhan ciptakan kita semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mempergunakan apa yang Tuhan ciptakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita belajar pergunakan semua yang Tuhan ciptakan untuk memuliakan nama siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan lihat loh, adik-adik semua anak-anak lagi ngapain. Oh, mama gak lihat aku ngambil uangnya mama. Tuhan Yesus itu ngelihat loh. Tuhan Yesus gak ngelihat kok kalau aku ngomong kasar. Kata siapa? Tuhan Yesus itu melihat setiap apa yang kamu kerjakan. Oke, puji Tuhan. Sekarang duduk manis. Kita akan siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita katakan, ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Anak-anak sekolah minggu nyanyi yang sungguh-sungguh. Belajar berkata Tuhan itu baik. Ku serahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh
bawa, ku serahkan ya Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Selamanya. Yuk kita mau berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Semua tangannya dilipat. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap pujian yang kami nyanyikan. Biarlah Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami beri hati kami, telinga kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Semua duduk diam manis. Kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti.
Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Haleluya. Ya anak-anak sekolah minggu ya, kita sudah dengar firman Tuhan tadi begitu indah. Bagaimana Yunus meskipun dia nggak dengar-dengaran, tapi Tuhan itu mengasihi Yunus. Tuhan kasih kesempatan buat Yunus. Yunus seharusnya pergi ke Niniwe loh. Tetapi dia nggak mau nurut sama Tuhan. Dia malah pergi ke kota lain, namanya apa? Tarsis. Tapi sebelum sampai kota itu, Tuhan berikan suatu tanda buat Yunus. Kamu tuh harus ke Niniwe. Sampai waktu Yunus lagi dalam kapal itu goyang begitu keras. Tapi ketika Yunus dicampakkan ke dalam air, dimakan oleh ikan, dan ikan itu memuntahkan Yunus tepat di pulau Niniwe, di kota Niniwe. Nah, Tuhan itu mengasihi orang-orang Niniwe. Walaupun orang-orang Niniwe jahat, walaupun orang-orang Niniwe gak mau dengar-dengaran sama Tuhan, tapi Tuhan itu mengasihi mereka. Sehingga Tuhan mengirimkan Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga sama. Belajarlah jadi anak yang nurut, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang mau melakukan firman Tuhan, anak yang taat sama Tuhan. Kalau kamu taat sama Tuhan, taat kepada orang tuamu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Kita mau kembali kepada ayat hafalan seperti biasa. Buka Alkitabnya dalam Efesus 5 ayat yang pertama. Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ulang lagi, Efesus 5 ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kalau kamu mau dikasihi Tuhan, jadilah penurut-penurut Tuhan. Kalau kamu mau disayang Tuhan, jadilah anak-anak yang mau taat sama firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sekian, ayat hafalannya dihafalkan, dan setiap firman itu boleh tertanam di hati anak-anak semua. Yuk kita mau tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran,
yang turut perintah Tuhan, perintah orang tua, hidup takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang tua kami, papa mama. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong selamatkanlah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan dari penyakit corona, sehingga kami boleh kembali beribadah, sekolah, bahkan bermain-main. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Semua duduk diam manis, tanganmu angkat ke atas. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati cita-citamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak kesayangannya Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa tetap ayat hafalan dihafal. Selalu berdoa, baca firman Tuhan, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.